Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Nurhati Papua, terutama untuk sahabat nakes yang ada di puskesmas-puskesmas. Berhubung banyaknya pertanyaan ketika audit kinerja di puskesmas, yaitu bagaimana pelaksanaan rencana aksi monitoring dan evaluasi atau pengukuran kinerja internal secara berkala. Kalau di puskesmas per bulan ya umumnya ya. Kalau di OPD umumnya secara triwulan. Luar biasa kinerja dari para nakes di puskesmas, yaitu tiap bulan sudah melakukan monitoring atau pengukuran kinerja internal secara berkala, yaitu per bulan. Bagaimana kira-kira pembuatan rencana aksi untuk pengukuran kinerja secara berkala ini, dan bagaimana pelaksanaan monitoring dari rencana aksi ini. Rencana aksi merupakan suatu penjadwalan monitoring atau baru rencana. Ya. Sedangkan nanti kegiatan monitoring evaluasi itu dilakukan per bulan, capaian target dari per bulan. Baik, kita lihat contohnya. Ini saya buat, ini bisa dimodifikasi demikian rupa. Ini yang bentuk sangat sederhana. Jadi setiap awal tahun, kepala puskesmas beserta apa istilahnya ya, kepala program ya, misalnya gizi atau apa-apa itu yang ada di puskesmas itu sama-sama membuat rencana aksi seperti ini. Ini rencana aksi pihak kepala puskesmas ya, Kapus. Nah, contohnya nama OPD-nya ya, puskesmas apa, kepala puskesmasnya siapa, tahun pelaksanaan misalnya tahun 2021. Nah, jadi di awal tahun ini, bulan Januari, ini sudah membuat perencanaan seperti ini. Apa yang direncanakan yaitu perjanjian kinerja itu ya. Perjanjian kinerja kalau yang tahun 2001, yaitu awal tahun 2001 dapat perjanjian kinerja kepala puskesmas apa misalnya. Ini hanya contoh aja ya, misalnya terlayaninya ibu melahirkan dengan baik, persentase pasien malaria mendapat layanan obat secara cukup, misalnya persentase endemik tertangani, penyakit endemik tertangani, misalnya. Apapun sasaran-sasaran yang ada pada perjanjian kinerja kepala puskesmas ditulis di sini. Tentu saja dari masing-masing sasaran ada targetnya 1 tahun. Misalnya tadi terlayaninya ibu melahirkan dengan baik, targetnya ini dari catatan-catatan yang sudah biasa itu 1.200 orang ya sudah diajukan ke kepala dinas kesehatan sehingga tercatat untuk puskesmas kita itu 1.200 orang ibu melahirkan setahun misalnya. Nah, targetnya 100%, maksudnya 1.200 orang itu dilayani persalinannya dengan baik. Nah, ini perjanjian kinerja. Maka dari perjanjian kinerja 1.200 orang 1 tahun ini, tentu saja kita breakdown. Pasti ada catatan-catatan di di ibu hamil di situ. Oh, ibu A, B, C, D ini lahir pada bulan Januari. Terus ibu ini lahir pada bulan Februari. Dari situlah kita membuat target-target. Ini hanya simulasi saja. Misalnya Januari 100 orang yang ibu yang dilayani di puskesmas itu nanti pada bulan Januari sudah melahirkan. Bulan Januari ini sudah melahirkan, udah 9 bulan ya sekian. Januari bulan lahir, maka itu 100 orang misalnya. Nah, bulan Februari nanti misalnya, oh ini harusnya 100 orang ya. Kan 1.200 kalau ini hanya agar mudahnya saja. Jadi 1.200 ya berarti 100 ini hanya untuk mudahnya saja. Oke, sampai Desember. Seperti ini. 100 orangan semua sampai bulan Desember, sehingga kalau 12 bulan berarti 1.200 orang tadi dari target. Nah, seperti ini. Ini di rencana aksi ini hanya berupa target-target. Januari, Februari ditangani berapa, Maret apa. Dari 1.200 orang, kalau per bulan 100 kan jadinya rencana realisasi akhir 2001 yaitu 1.200 orang sesuai dengan target awal tahun tadi. Yaitu 100%. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Kepala program A misalnya.
tentang yang persalinan ibu KIA ya, seperti itu misalnya. Dan sebagainya. Kepala puskesmas juga punya perjanjian kinerja, yaitu persentase pasien malaria mendapat layanan obat. Ini tentang obat misalnya, dari obat penyakit endemik misalnya, secara cukup. Dari catatan-catatan yang ada, itu targetnya 1 tahun itu 1.200 orang punya penyakit malaria. Ini contoh saja. Nah, targetnya 100 orang, maksudnya 1.200 orang 1 tahun ini yang penyakit malaria. Karena catatan-catatan yang lalu 1 tahun 1.200, maka kita tulis seperti ini di tahun 2001. 100 orang 100%. Maka misalnya ini biasanya bulan apa orang banyak malaria kan tahu puskesmas, tapi ini untuk contoh kita permudah saja, misalnya 100 per bulan, sehingga kalau 12 bulan 1.200 orang. Jadi 1.200 orang ya. Orang misalnya ya. Jadi 100% ini yang punya tanggung jawab itu kepala program X. Itu kalau yang di atas tadi program A itu kan misalnya KIA. Ini hanya contoh saja kita buatkan seperti ini. Nah, inilah program-program Kapus yang terdiri dari semua perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani dengan kepala dinas kesehatan. Bla 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 sampai bawah, misalnya ini contoh saja, kita contohkan 2. Nah, yang ini nanti akan diserahkan kepada kepala program masing-masing penanggung jawab ini. Nah, jadi bagi habis. Nah, dari bagi habis ini kita padukan sekalian dengan kepala yang kuning ini ada yang obat-obat penyakit menular tadi endemik misalnya. Kepala program X tadi yang menangani apa tadi? Obat penyakit malaria tadi itu melakukan perjanjian kinerja dengan kepala puskesmas untuk membagi habis tadi tugas kepala puskesmas tadi. Tadi kan tentang obat penyakit malaria endemik tadi ya. Maka perjanjian kinerja dia misalnya tersedianya obat-obatan karena tanggung jawab obat ini. Tersedianya obat-obatan penyakit endemik dengan cukup. Berarti ini jumlah ya. Indikatornya jumlah. Jadi 120 box untuk nangani berapa tadi? 1.200 orang tadi ya. Itu 1 tahun 120 box. Targetnya 100% terlayani, tercukupi obatnya. Maka kita anggap, maaf ini yang perjanjian kinerja dulu ya. 120 box 1 tahun ya. Ini tersedianya obat-obat penyakit endemik malaria tadi dengan cukup. Nah, maka kepala program X ini juga menargetkan setiap bulan mendapatkan 10 box. Sehingga 1 tahun tadi berapa? 120 box seperti ini. Nah, ini kepala program X. Ini 1 tahun, Januari sampai Desember. Nah, bagaimana pelaksanaan? Ini kan renaksi, rencana aksi, target-target. Bagaimana pelaksanaan monitoring evaluasi sendiri setiap bulan. Kita contohkan di bulan Januari. Dari target berapa Januari? 10 box tadi ya. 10 box. Kita lihat. Nah, ini Januari. Hasil evaluasi kerja bulan Januari ya. Jadi ini judulnya sudah hasil monitoring evaluasi. Kalau tadi renaksi. Rencana 1 tahun. Sekarang masing-masing bulan kita mau monitoring, namanya evaluasi atau pengukuran kinerja internal. Bulan apa? Januari ini misalnya, Januari. Januari dilaksanakan pada tanggal 4 Februari, yaitu kan Januari habis dulu baru kata puskesmas biasanya awal bulan berikutnya itu dilakukan adalah evaluasi bulan sebelumnya. Awal bulan berarti 4 Februari sampai 7 Februari mungkin ya. Seperti ini untuk mengevaluasi capaian target bulan Januari. Tadi kita fokus ke yaitu kepala program X ya, kepala program X yang punya tugas yaitu penyakit endemik malaria tadi, dan dia di perjanjian kinerjanya yang tentang obat ini. Kan tentang obat dan dokter mungkin ya. Tentang obat dan mungkin dokter penyakit dalam endemik. Nah, ini obat-obat dulu. Jadi tadi kan 120 box setahun, target 100, ini setahun ini setahun.
Nah, yang kita evaluasi kan Januari. Januari hanya 10 box. Karena Januari, Februari masing-masing 10 box sampai Desember. Nah, target kinerja 10 box, target 100%. Namun realisasinya dari gudang obat hanya dapat 9 box misalnya. Berarti hasilnya hanya 90% dari yang direncanakan 10 box. Seperti ini. Nah, dalam evaluasi ini, selain target dan realisasi, ya, kalau nggak tercapai seperti ini, apa hambatannya ditulis. Maka dalam rapat itu ada notulen. Ya. Ditulis hambatannya apa? Oh, stok gudang obat dinas kesehatan berkurang. Sehingga untuk pemerataan setiap puskesmas diberi 9 box pada bulan Januari misalnya. Ini gambaran saja. Nanti menyesuaikan kondisi nyata. Nah, rekomendasi kepala puskesmas apa? Ini kan kepala program. Jadi kepala puskesmas ini perjanjian kerja dari kepala program X tadi ya. Rekomendasi kepala puskesmas apa ya? Agar diupayakan prioritas orang yang rentan dulu, orang tua dulu, anak-anak ya. Nah, itu diutamakan dapat obatnya atau berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit endemik untuk alternatif obatnya apa kira-kira. Jika stok, misalnya stok nanti habis dari 9 box di bulan Januari tadi ya. Itu. Atau kalau habis memang diberi rujukan untuk beli obat di apotek misalnya ya. Kalau obatnya nanti terpaksa habis. Nah, akhirnya tindak lanjutnya dari kepala program X dari rekomendasi Kapus tadi karena kurangnya persediaan obat yang harusnya 10 menjadi 9. Nah, tindak lanjutnya dari rekomendasinya yaitu pekan kedua Februari konsultasi dengan dokter spesialis tentang rekomendasi itu. Kira-kira apa ya alternatifnya? Dan kemudian kalau memang memberi rujukan jika stok obat habis. Nah, dari realisasi Januari setelah tindak lanjut yaitu ada 9 box atau 90% tadi dari target. Keterangan saat stok obat habis pasien dirujuk ke apotek luar. Nah, tapi misalnya tidak ada, misalnya 9 box selesai ya mencukupi ya tulis saja bahwa persediaan itu 9 box obat mencukupi. Jadi tidak perlu memberi rujukan. Misalnya ya ke apotek lain luar. Misalnya ini contoh saja. Silakan seperti itu. Ini contoh saja. Yang penanggung jawabnya kepala unit. Begitu setiap bulan membuat monitoring seperti ini. Setiap bulan. Kapus dibantu oleh KTU sebagai kapedanya di situ. Yaitu membuat seperti ini. Setiap kepala program dari perjanjian kerjanya masing-masing dengan kepala puskesmas membuat evaluasi bulanan seperti ini. Ada hambatan tulis, ada hambatan. Kalau enggak ya enggak usah tulis. Nah, ini kalau hambatan ini kalau tidak tercapai realisasi ini. Nah, ini contohnya satu lagi Februari misalnya. Februari. Sama tentang persediaan obat tadi, endemik. 1 tahun ini 1 tahun. Ini yang bulan Februari ini. Nah, yang di sebelah sini. Tadi kan 10 box juga. Nah, misalnya targetnya 100%. Realisasinya 10 box dan nggak ada masalah karena dari gudang obat dari 10 box dapat juga 10 box tadi dan mencukupi, hambatan tidak ada ya. Kalaupun 10 box yang nggak mencukupi ya hambatan tulis juga silakan. Kalau orangnya lebih banyak yang sakit malaria. Tidak lanjut seperti ini kalau tercukupi ya hambatan nggak ada, rekomendasi nggak ada, tindak lanjut karena nggak ada rekomendasi ya nggak ada tindak lanjut. Jadi 100% terpenuhi penanggung jawab kepala program X. Ini bulan Februari. Nanti Maret, April, sampai Desember membuat seperti ini. Jadi ini hasil dari evaluasi kinerja internal berkala, yaitu bulanan kalau puskesmas. Kalau bulan Februari, berarti di sini Maret ya pelaksanaannya awal Maret. Jadi habis bulan dulu baru awal bulan berikutnya diadakan evaluasi bulanan ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, inilah pelaksanaan monitoring evaluasi. Dan semuanya nanti akan bermuara ke, hasilnya akan bermuara ke kepala
puskesmas seperti ini. Nah, ini. Persentase penyakit endemik, ini kan indikator kinerja utamanya, ini tertangani. Berarti kan masalahnya tertangani ada persediaan obat dan layanan dokter. Yang kita bicarakan tadi layanan obat. 1.200 orang. Jadi jumlah orang. Kalau yang bagian farmasi tadi yaitu jumlah obat. Kalau jumlah orang terlayani itu dokter, karena ini sifatnya adalah strategisnya kalau OPD-nya ini. Kalau yang kepala program tadi taktikalnya atau operasionalnya seperti itu dalam pohon kinerja. Seperti itu. Jadi ini pasien malaria mendapat layanan obat secara cukup 1.200 orang setahun. Tadi kan 100 orang, 100 orang, 100 orang begitu. Januari tadi seperti ini 100 orang, Februari 100 orang ya. Dari evaluasi kepala-kepala program yang tadi saya sebutkan, maka muaranya akan ke kapus ini. Ini contohnya di bulan Januari tadi. Nah, 100 orang ternyata yang hadir 100 orang tadi tersedia Januari 10 box ya. 9 box tadi ya. Oke. Ternyata yang datang dari target 1 orang yang datang realisasinya 95 orang, jadi 90%. Nah, jatah persediaan dari gudang obat berkurang 1 box tadi yang dari kepala program X ya, dari 10 box yang ditargetkan, tapi masih cukup untuk pelayanan. Nah, kebetulan yang datang dari 100 orang target hanya 90 orang yang berobat penyakit dalam. Jadi dari berkurangnya kepala program X tadi, ini berkurangnya obat tadi dari 10 box dari 9 tidak masalah ke pelayanan. Hambatannya apa? Jatah persediaan dari gudang obat berkurang 1 box tadi sudah, tapi masih cukup untuk melayani, berarti nggak ada hambatan. Cuma ada rekomendasi sudah hati-hati karena ternyata persediaan obat kadang tidak sesuai dengan target. Maka penggunaan obat harus dihemat dan buat prioritas. Jika kurang obatnya nanti dirujuk ke apotek di luar. Tindak lanjutnya ya belum ada pasien dirujuk karena ternyata masih cukup ya. Itu 95 orang. Jadi kalau ini adalah sasaran orang. Kalau yang tadi taktikalnya ini obatnya atau dokternya itu ya. 65% pasien terlayani 100% kepala program X. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran pelaksanaan evaluasi kinerja dari mulai membuat rencana aksi sampai evaluasi bulanan. Nanti evaluasi dimulai dari para kepala program ini, kemudian bermuara ke yaitu kepala puskesmas, karena di sini sebagai impact-nya ya, dari outcome-nya di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti ini gambaran dari pelaksanaan pembuatan renaksi ya, awal tahun, rencana aksi, kemudian pelaksanaan yaitu monitoring evaluasi atau pengukuran kinerja internal secara berkala. Kalau di puskesmas 4 bulan, jadi makin banyak 12 seperti ini ya, karena 12 bulan. Tapi kalau di OPD umumnya triwulan, jadi cukup. Kalau triwulan itu ya 4 kali 4. Tapi ini harus 12. Luar biasa. Tetap semangat teman-teman di melayani kesehatan masyarakat. Terutama tolong SPM ya, standar pelayanan minimum yang ada 12 indikator layanan di puskesmas itu tolong untuk kabupaten kota ini puskesmas. Jadi tolong diperhatikan baik-baik sehingga terlayani semua 100% dari jatah yang telah diberikan dalam SK Dinas Kesehatan untuk masing-masing puskesmas yang telah diajukan oleh puskesmas sendiri berdasarkan data biasanya ya, data pokoknya. Baik, kurang lebih demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini silakan nanti kita share di bagian yaitu deskripsi dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti akan kita bahas yang bagian lain, bagaimana audit kinerja juga meliputi tugas fungsi, organisasinya, tugas fungsi, ya. Kemudian kecukupan SDM-nya, ya, nakes maupun pendukungnya, ya.
kemudian sarprasnya sesuai dengan PMK ya, tentang standar puskesmas dan sebagainya. Kemudian juga ini bagian dari sistem pengendalian intern seperti ini. Dan ini nanti di Permenpan RB 88 tentang evaluasi kinerja internal itu seperti inilah kurang lebih gambarannya, bahwa harus dilakukan yaitu membuat rencana aksi seperti ini tahunan, dan masing-masing dari rencana itu kemudian dievaluasi per bulan seperti ini. Sehingga dengan evaluasi seperti ini, maka target tahunan yang ada di renaksi ini, apa yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja ini bisa terlaksana dengan baik dengan pengendalian per periodik seperti ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.